kan selalu gembar-gembornya, suara sinisnya, mana sih orang desa bisa? Pasti nggak bisa. Tapi negara harus hadir. Orang mulai dengan a priori seperti itu. Kalau jalan nih, maksudnya? Ya, bukan. Kalau ditanya SDM, pasti nggak merata. Iya. Karakteristik desa beda-beda kok. Sumber daya manusia ya, soal SDM. Ada desa-desa yang bisa. Saya sebut aja misalnya Bali dan Pulau Jawa misalnya. SDM-nya sangat kuat, sangat cukup. Dan tradisi kolektivisme, gotong royong sangat tinggi, kuat, pasti bisa SDM. Kan kita bicara Indonesia. Ada dasarnya ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya SDM-nya siap nggak? Belum tentu siap. Jawa Bali siap, tapi yang lain beberapa daerah siap. Ya. Nah karena itu kita harus mendorong supaya pembangunan ini Indonesia sentris. Kan kita nggak bisa cuma Jawa, Bali, NTT, NTB atau Sumatera aja yang maju, tapi seluruh Indonesia harus maju, merata. Karena Pak Menteri, Bang Don pasti sering dengar kan seremoni peresmian Koperasi Merah Putih, kan? Tapi Pak Menteri, yang harus kita kritisi, habis peresmian selubung papan nama dibuka. Itu cuma jalan tidak Pak, harus dipastikan ini bisa bekerja berjalan dengan baik. Gini. Yang pertama kita harus perkuat itu adalah sistemnya, digitalisasi. Bahwa dengan adanya sistem, adanya digitalisasi, maka koperasi ini bisa kita pantau perkembangannya. Jadi sekarang harus kita bayangkan. Itu yang menarik, yang baru memang karena digitalisasi itu. Ya harus dong. Karena apa? Karena ide Kopdes Merah Putih ini sejatinya nih, kalau kita ngomong garis benang merahnya nih, adalah mendekatkan akses modal ke desa, mendekatkan teknologi ke desa, mewujudkan atau menjadikan warga desa atau masyarakat di akar rumput ini menjadi pelaku usaha. Itu kan strategisnya di situ. Kopdes Merah Putih ini, bagaimana koperasi ini bisa mendorong warga dan masyarakat di akar rumput di desa menjadi pelaku-pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Contoh ketidakadilan, saya tadi udah sebutkan ketidakadilan, saya belum kasih contoh. Bayangkan orang kota itu kalau pinjam bunga minjem uang di bank 89%, di desa itu 36%. Belum tengkulak. 24%, 36%. Gimana orang desa dibebankan oleh jadi structure of capital aja, dia udah nggak fair ya? Udah nggak fair. Belum nanti kalau panen dibeli oleh rentenir dan tengkulak dengan harga murah, seperti itu. Karena itulah inilah tugas mulia kita, tugas mulia sebagai anak bangsa, bahwa perekonomian kita harus diwujudkan dengan prinsip-prinsip keadilan. Mas Menteri, saya sering berpikir dan merenung soal kebijakan populisnya Pak Prabowo tadi, yang kita sudah pernah sebutkan tadi. Tapi kan problemnya, ini kan di atas kertas bagus. Selalu jadi problem ketika itu dilaksanakan. Kira-kira bagaimana? Gini, 80.000 Kopdes berarti 80.000 masalah. 80.000 problematika, 80.000 kemungkinan dan peluang. Nanti dulu 80.000 berbagai kemungkinan yang timbul. Tapi juga harus lihat positifnya. Bahwa ada 80.000 itu juga peluang. 80.000 kesempatan. 80.000. Iya. Begitu loh. Iya, memang yang utama itu mindset dulu ya Pak Menteri ya. Jadi mindsetnya dulu harus dirubah. Bahwa koperasi itu alat. Makanya Presiden sampaikan waktu di deklarasi di Bentangan, solusinya memang koperasi. Nggak ada alat lain untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama selain organisasi atau lembaga usaha bernama koperasi. Cuma kan tadi 80.000 Bang, banyak kan? Nggak, makanya John Naisbitt itu dalam buku Mindset dia hanya ngomong, orang yang hebat itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang bisa membaca peluang. Jadi kita kasih contoh, mungkin kita bisa katakan, Om Lim itu kan bukan orang yang pintar sekali untuk karena sekolah dan seterusnya, tapi dia lihat peluang. Siapa saja gitu yang kita lihat tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tapi karena tahu peluang dia. Ini. Makanya tapi katanya ketika beliau ngomong itu ada 80.000 masalah, tapi juga ada 80.000 peluang. Artinya sebenarnya kalau mampu membaca peluang di situ ada keuntungan. Nah, keuntungan bagi masyarakat tadi kan. Cuma Pak Menteri, ini kan salah satu masalah Anda yang Anda katakan 80.000 masalah tadi kan digitalisasi koperasi. Masyarakat kita di pedesaan itu kan belum melek digital juga. Justru tuh kalau belum ya harus kita buat melek.
jangan yang belum itu menjadi tantangan, menjadi penghalang. Belum, ya belum. Ya. Semua juga kalau dibilang belum, ya kita buat. Yang kita tahu infrastruktur sudah lumayan tersedia kan. Menurut data, kan saya pernah jadi Kominfo, saya tahu. Seluruh Indonesia udah oke. Bahwa ada luasan wilayah blank spot karena luasnya kita. Tapi 98% sampai 99% penduduk Indonesia sudah terakses dengan konektivitas digital. Artinya digitalisasi koperasi itu juga salah satu upaya pemerintah untuk mengawal mereka lebih intensif gitu kan. Jadi nggak langsung dilepas begitu. Kita misalnya semuanya harus serba digital. Sebisa mungkin cashless. Kita akan mengarahkan ini cashless semuanya. Supaya mengurangi potensi fraud. Gitu loh. Supaya semuanya terpantau. Karena ini nanti sebentar lagi big data. Jadi kita bisa tahu cabai berapa, kebutuhan masyarakat Indonesia dihasilkan di daerah mana, mana daerah mana yang kurang, sehingga nanti stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga bisa kita jaga di program ini. Program Kopdar ini program mulia, ini mission of sacre-nya kita sebagai anak bangsa. Begitu. Itu sebagai gagasan dan sebagai ideologi itu sangat clear, Mas. Ini bukan ideologi, sangat adalah clear. utang sejarah kita kepada para pendiri bangsa. Cuman kan gini, ada respon, kita lihat ada euforia, ada a priori. Kira-kira begitu ya di publik gitu. Ini biasanya orang nggak paham, orang salah paham, atau orang pahamnya salah. Orang nggak paham atau pahamnya salah. Jadi bisa salah paham, bisa paham salah. Begitu. Kalau kita mencintai negara ini, negara bangsa ini, maka kita harus memberi yang terbaik atau memperjuangkan serta mewujudkan kemajuan bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat tanpa terkecuali. No one left behind. Nah karena itu, menurut hemat kami, program ini adalah program bagaimana rakyat berdaya. Karena koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasinya rakyat. Kalau ditanya siapa pemilik Kopdes, rakyat itu sendiri. Jadi saya bilang, kalian mau maju nggak? Kalau kalian mau, kalian bikin Kopdes ini maju. Karena ini lembaga usaha milik kalian semua. Begitu. Oke. Mas Menteri, satu lagi. Langsung ngegas nih. Selalu koperasi itu kan mestinya kan bottom up. Selalu kan gitu. Dari oleh dan untuk anggota. Ini sekarang kan top down nih. Gini, idenya yang top down. Idenya top down. Tapi pelaksanaannya tetap dari masyarakat. Proses pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu dari musyawarah desa. Khusus untuk pembentukan. Artinya apa? Dibangun ketuanya, pengurusnya dipilih oleh masyarakat. Cuma memang masyarakat kadang-kadang kan harus didorong-dorong, kan, dibangunkan gitu. Inilah karakteristiknya. ada yang perlu dipecut, ada yang cukup dikasih kode bisa ngerti, kan? Itulah tugas pemerintah. Nah, itu tugas pemerintah. Sebetulnya kalau sudah ada benefit, semua orang akan langsung ikut. Gini loh, apapun kondisi masyarakat yang ada saat ini, itu kan tetap rakyat kita juga, warga kita juga. Ada lagi yang pecut saya sekarang, Bang. Harus break dulu, Pak Menteri ya. Karena saya lihat ini nggak disentuh dari tadi. Berarti favoritnya bukan air putih tapi kopi kan? Oke, kita tunggu kopinya jadi. Kita istirahat dulu pemirsa. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.